Desa Tirtasari selalu diselimuti udara lembab. Aromanya perpaduan antara tanah basah dan wangi kembang setaman yang menusuk hidung. Desa ini terletak di apit dua bukit curam yang ditutupi pepohonan tua. Tirtasari terkenal akan ketenangannya, namun juga menyimpan kisah-kisah seram yang diwariskan turun-temurun. Penduduk lokal menamai kawasan ini Lembah Sunyi, nama yang ironis mengingat suara hutan yang seolah tak pernah tidur. Saya, Rizky, baru saja pindah ke Tirtasari. Profesi baru sebagai mandor perkebunan teh menuntut saya meninggalkan Hirikpikak, kota besar. Saya menempati sebuah rumah dinas tua yang terisolasi di batas desa, berdekatan langsung dengan hutan. Bangunan bergaya kolonial itu terasa dingin. Bahkan di siang hari, jendela-jendela tinggi dan kusam tampak seperti mata kosong yang terus memandangi rimbunnya pohon. Dan langkah kaki saya di lantai kayu selalu menghasilkan gaung, mengisi keheningan dengan ritme yang janggal. Sebagai orang kota yang dididik dengan logika dan sains, saya tidak percaya pada hal-hal mistis, apalagi cerita hantu berbaju putih yang tertawa melengking. Saya menganggap legenda-legenda itu hanyalah dongeng yang dipakai orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Malam pertama saya di rumah itu terasa panjang. Setelah merapikan sedikit barang dan menyantap makan malam sederhana, saya berusaha memejamkan mata. Namun kantuk tak kunjung datang. Kipas angin plafon berputar lambat dengan bunyi gesekan konstan. Sementara di luar, suara serangga malam menjadi latar belakang yang asing. Tepat pukul 2 dini hari, saat kesadaran saya hampir tenggelam, sebuah suara muncul. Mulanya hanya desahan sangat pelan, mirip gesekan daun kering di atap seng. Tetapi desahan itu dengan cepat berubah menjadi bisikan. Bukan bisikan kata kota, melainkan vokal panjang yang bernada getar. Hihihi, bisikan itu terdengar amat dekat. Seolah seseorang berdiri hanya beberapa langkah dari jendela kamar yang tertutup. Saya tersentak bangun. Jantung berdetak kencang. Saya mencoba berpikir rasional. Mungkin itu hanya suara burung hantu atau hewan liar. Saya bangkit dan berjalan hati-hati menuju jendela. Saya mengintip melalui celah tirai. Di luar, hanya ada kegelapan hutan yang pekat. Cahaya bulan sabit yang tipis tak mampu menembusnya. Tidak ada penampakan apapun, hanya kelelahan, pikir saya. Dan kembali berbaring, begitu kepala saya menyentuh bantal, suara itu muncul lagi. Kali ini, lebih nyaring, lebih panjang, dan bernada lebih tinggi. Hai, hai. Saat itu, saya tak bisa lagi berdalih. Itu jelas adalah tawa. Tawa perempuan yang melengking tipis dan bergetar. Persis seperti deskripsi entitas yang paling ditakuti dalam cerita rakyat. Kuntilanak. Saya duduk tegak. Rasa dingin menjalari tubuh. Pikiran logis saya menolak. Namun telinga saya mencatat fakta yang berbeda. Tawa itu terdengar bergerak, melayang dari pepohonan, melintasi atap, dan berhenti persis di atas kamar mandi. Seperti ada makhluk yang bertengger di sana. Saya mencoba menyalakan lampu, tetapi listrik rumah tua itu padam. Kamar hanya diterangi cahaya rembulan samar yang menciptakan bayangan bergerak. Menambah kesan mencekam, saya memutuskan untuk membuktikan. Saya berjalan perlahan keluar kamar menuju ruang tengah yang gelap. Keheningan di dalam rumah terasa lebih menakutkan daripada suara tawa di luar. Saat melintasi ruang makan, suhu ruangan anjlok. Tiba-tiba, dingin yang tajam dan menusuk, diikuti bau anyir samar, seperti darah kering. Perut saya terasa mual. Tawa itu kini terdengar tepat di depan pintu utama. Di ruang tengah, tawa itu diselingi isak tangis seorang wanita. Tangisan yang penuh penderitaan sangat menyayat hati. Saya berdiri kaku. Saya menyalakan senter dari ponsel. Cahaya kuning yang lemah membelah kegelapan. Tangisan itu mendadak berhenti. Saat senter hampir mencapai pintu, saya melihatnya. Bukan penampakan, melainkan jejak kaki. Jejak kaki basah, berwarna coklat kemerahan, tercetak jelas di lantai kayu.
Jejak itu kecil, seperti kaki wanita. Dan yang paling mengerikan, jejak itu menghilang di tengah ruangan. Tidak ada jejak kembali. Jejak itu hanya berhenti. Ketakutan yang sesungguhnya menghantam saya. Ini bukan hanya ilusi suara. Ini adalah bukti fisik. Saat saya memundurkan langkah, saya mendengar suara lain. Deritan engsel di belakang saya. Pintu kamar saya yang tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dari celah gelap itu terdengar desisan lembut. Saya menoleh, tetapi senter di tangan saya berkedip-kedip tok menentu, lalu mati total. Di tengah kegelapan, dari celah pintu kamar yang terbuka, sebuah bisikan datang. Kali ini, bisikan itu menyebut nama saya. Rizky, kau sendirian. Suara itu sangat personal, seolah sudah mengenal saya. Saya tidak memikirkan apapun lagi. Saya berlari ke arah dapur. Pintu belakang menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat saya berlari, tawa melengking yang luar biasa keras menggema. Tawa yang penuh kegembiraan mengerikan. Saya berlari sekeng-keng-keng-kengnya, menjauhi rumah tua itu dan lembah sunyi. Rizky yang rasional telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang dikejar teror, melarikan diri di bawah rembulan. Dengan tawa dingin yang terus menghantuinya, saya berlari tanpa tujuan, menembus kebun teh yang diselimuti kabut pagi buta. Napas saya memburu dan pakaian saya basah oleh embun. Saya baru berhenti ketika tiba di jalan utama desa, di dekat pos jaga yang sudah reyot. Di sana, seorang bapak tua bernama Pak Jaya, petugas keamanan desa, sedang menyesap kopi di bawah lampu neon yang berkedip. Melihat kondisi saya yang kacau, wajah pucat, mata melotot, dan seluruh tubuh gemetar, Pak Jaya segera menghampiri dengan ekspresi khawatir. "Rizky, ada apa? Kenapa lari dari rumah jam segini?" tanyanya. Suaranya tenang, seolah sudah terbiasa melihat hal-hal aneh. Saya mencoba menjelaskan kejadian di rumah dinas, tetapi kata-kata saya tercekat. Saya hanya bisa menceritakan tentang tawa melengking, hawa dingin yang menusuk, dan jejak kaki basah di lantai. Pak Jaya mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk. Dia tidak menunjukkan keraguan atau rasa terkejut yang berlebihan. Sikapnya justru membuat saya semakin yakin bahwa yang saya alami bukanlah halusinasi. Sudah kuduga. "Den, kamu pasti akan bertemu dia," kata Pak Jaya setelah saya selesai bicara. Dia mengajak saya duduk dan menawarkan teh panas. "Itu bukan hantu biasa. Itu si Putih." Saya mengerutkan dahi. "Si Putih?" Pak Jaya menjelaskan bahwa si Putih adalah sebutan warga Tirtasari untuk kuntilanak yang menghuni pohon beringin kembar di belakang rumah dinas saya, Conan. Makhluk ini adalah arwah seorang wanita bernama Marni yang meninggal secara tragis di kawasan itu puluhan tahun silam. Ia dibunuh saat sedang hamil, dan jasadnya ditemukan dekat area rumah dinas. Dia tidak mengganggu semua orang, tapi dia sensitif pada kehadiran baru yang menempati rumah itu. Jelas Pak Jaya menatap saya dengan sorot mata serius. Menurut cerita, rumah dinas itu memang sudah lama kosong karena penghuni sebelumnya selalu ketakutan dan memilih pindah hanya dalam hitungan minggu. Mereka semua mengaku diganggu dengan cara yang hampir sama. Tawa, bisikan nama, dan bau anyir. "Kenapa dia hanya mengganggu penghuni rumah itu, Pak?" tanya saya. Mencoba mencari korelasi logis, Pak Jaya berbisik. "Rumah itu, Dan, dibangun persis di atas tempat di mana Marni dulu sering berdiam. Ada yang bilang dia merasa rumah itu adalah miliknya." Mendengar penjelasan ini, rasa takut saya perlahan bergeser menjadi penasaran yang diselimuti kengerian. Saya menghabiskan sisa malam di pos jaga, berusaha mencerna semua informasi yang didapat. Pagi menjelang, cahaya matahari memberikan keberanian yang hilang semalam. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah dinas. Saya harus mengambil barang-barang penting dan yang paling utama, menyelidiki jejak kaki misterius itu. Sebelum hilang, saya kembali bersama Pak Jaya yang bersedia menemani dengan membawa sebatang obor kecil meskipun itu sudah pagi. Saat kami memasuki rumah, suasananya sudah berbeda. Bau anyir hilang
dan suhu kembali normal. Kami langsung menuju ruang tengah. Lantai kayu di sana bersih, tidak ada jejak kaki basah yang tersisa. Sama sekali tidak ada. Saya menggosok mata saya. Tidak mungkin, Pak. Semalam saya lihat jelas di sini. Jejaknya coklat kemerahan. Sudah hilang, Den, kata Pak Jaya singkat. Dia tidak akan meninggalkan jejak di tempat yang terang. Saya merasa frustrasi. Kejadian semalam terasa seperti mimpi buruk. Tetapi Pak Jaya meyakinkan saya bahwa itu nyata. Kami kemudian memeriksa kamar saya. Pintu kamar kini tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Di saat saya sedang memeriksa lemari, Pak Jaya mendekat ke sebuah meja rias tua yang terletak di sudut ruangan. Tertutup kain usang, rumah ini menyimpan banyak hal. Kamu harus menghormati tempatnya, Den, katanya, sambil menyingkap kain penutup meja rias. Di atas meja rias tergeletak sebuah kotak kayu kecil yang sudah lapuk. Pak Jaya mengangkat kotak itu. Ini milik Marni. Ditinggalkan di sini puluhan tahun lalu. Mungkin ini alasannya dia betah di rumah ini. Saya memandang kotak itu. Kotak sederhana, penuh ukiran, namun memancarkan aura melankolis yang kuat. Di dalamnya ada apa, Pak? Entahlah. Tidak ada yang pernah berani membukanya. Tapi ini mungkin kunci untuk menenangkan dia, jawab Pak Jaya. Kamu harus tahu lebih banyak tentang dia. Cari tahu mengapa Marni tidak bisa pergi. Teror ini baru permulaan, dan saya memegang kotak kayu itu. Rasanya dingin dan berat. Saya kini dihadapkan pada pilihan. Lari seperti penghuni sebelumnya, atau tetap tinggal dan mencari tahu kebenaran di balik teror kuntilanak yang bernama Marni ini. Rasa ingin tahu saya kini lebih besar daripada rasa takut. Saya harus membuka kotak ini dan menghadapi masa lalu kelam lembah sunyi. Setelah Pak Jaya kembali ke pos jaga, saya ditinggalkan sendirian lagi di rumah dinas. Kali ini perasaan saya berbeda. Ketakutan masih ada, tetapi sudah bercampur dengan determinasi. Saya tidak bisa lari tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Fokus saya kini tertuju pada kotak kayu tua yang diberikan Pak Jaya. Saya membawa kotak itu ke meja makan dan menyalakannya lampu minyak yang tersimpan di gudang. Cahaya kekuningan yang rimang-rimang memantul pada ukiran kuno di permukaan kotak. Kotak itu tidak memiliki kunci gembok, melainkan semacam mekanisme penguncian dari kuningan yang sudah berkarat. Setelah beberapa kali mencoba, kunci kuningan itu berderak dan terbuka. Saya menahan napas saat mengangkat tutupnya. Di dalamnya tidak ada perhiasan atau benda berharga. Hanya ada 3 item. 1. Sebuah sapu tangan lusuh yang sudah menguning, berbau wangi melati yang sudah memudar. Di sudut sapu tangan itu terbordir inisial MS. 2. Sebuah kalung bandul dari batu akik sederhana. Namun di tengahnya terdapat retakan halus, seolah pernah dipukul keras. 3. Sepotong kertas surat yang dilipat rapi. Tintanya sudah memudar dan kertasnya sangat rapuh. Saya mengambil surat itu dengan sangat hati-hati. Saya membuka lipatannya. Tulisannya adalah aksara halus seorang wanita, ditulis dalam bahasa Indonesia lama. Surat itu ditujukan kepada seorang pria bernama Samsul. Isinya adalah ungkapan kerinduan dan keputusasaan Marni. Samsul, sudah hampir 6 bulan kau pergi. Aku menunggumu di rumah, sendirian. Mereka di sini membicarakanku, menyalahkanku. Mereka bilang anak ini, anak kita, adalah aib. Aku takut, Samsul. Aku hanya ingin kau kembali dan membawa kami pergi dari lembah sunyi ini. Aku sudah tidak tahan dengan bisikan dan tatapan mereka. Marni membaca surat itu. Saya merasa gelombang empati yang aneh. Kuntilanak yang saya takuti semalam hanyalah seorang wanita muda yang putus asa dan ditinggalkan, dibebani stigma sosial. Tangisan yang saya dengar semalam mungkin adalah refleksi dari penderitaannya yang abadi. Namun surat ini menciptakan pertanyaan baru. Siapa Samsul dan mengapa Marni meninggal secara tragis? Saya membawa sapu tangan
Dan surat itu kepada Pak Jaya di pagi hari. Pak Jaya membaca surat itu perlahan, wajahnya berubah muram. Samsul, dia adalah pria dari luar desa, seorang pedagang keliling, kenang Pak Jaya. Dia berjanji menikahi Marni, tapi kemudian menghilang tanpa kabar. Marni ditinggalkan dalam keadaan hamil. Ini adalah aib besar bagi desa saat itu. Tapi Pak Jaya bilang Marni dibunuh. Tanya saya, siapa yang membunuhnya? Pak Jaya ragu-ragu, menatap sekeliling pos jaga yang sepi. Tidak ada yang tahu pasti dan polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Jasadnya ditemukan di tepi hutan, tidak jauh dari tempat rumah dinas itu berdiri. Hanya saja, kalung itu, Pak Jaya menunjuk kalung akik di tangan saya. Kalung itu Samsul yang memberikannya. Ada yang bilang, retakan di batu itu terjadi saat dia melawan. Pelakunya pasti marah besar. Kami berdua terdiam, menyimpulkan bahwa teror Marni bukan hanya karena dia terbunuh, tetapi karena dia tidak pernah menemukan kedamaian dan keadilan. Kuncinya terletak pada identitas pembunuhnya, atau setidaknya nasib Samsul. Saat saya kembali ke rumah, matahari sudah terbenam. Saya merasa semakin terbebani oleh kisah tragis Marni. Saya tahu malam ini pasti akan lebih buruk dari semalam. Benar, Saha, tepat pukul 8 malam, ketika saya sedang menyeduh kopi, saya mendengar suara gemerisik daun di atap. Suara itu berulang, seperti seseorang sedang berjalan mengitari atap rumah. Saya mencoba mengabaikannya, mematikan lampu, dan duduk di ruang tengah. Saya menyalakan lilin, berharap nyala api bisa mengusir hawa dingin. Tiba-tiba, suara langkah di atap itu berhenti. Keheningan mencekam menggantikan suara gemerisik. Lalu, saya mendengar suara ayunan yang berderit. Saya ingat betul, di belakang rumah dinas ada ayunan tua yang sudah lama rusak, tergantung di bawah pohon beringin kembar yang disebut Pak Jaya. Ayunan itu tidak mungkin bergerak sendiri tanpa angin kencang. Saya melirik jendela belakang. Di balik tirai, saya melihat bayangan putih samar yang sedang mengayun perlahan di kegelapan. Kali ini, tidak ada tawa, hanya suara derit ayunan yang ritmis. Semakin lama, semakin cepat. Kriye, crack, kriye, crack. Suara ayunan itu membangunkan gambaran mengerikan di kepala saya. Marni yang berlumuran darah, mengayun di bawah pohon, menanti keadilan. Tiba-tiba, ayunan itu berhenti. Senyap. Dan saat itu juga, udara di dalam ruangan anjlok lagi. Dingin yang menusuk. Saya menoleh ke belakang. Lilin di meja saya tiba-tiba padam, dan bau anyir yang tajam memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, tepat di tempat jejak kaki menghilang semalam, saya melihatnya, siluet putih panjang yang berdiri di kegelapan. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tetapi saya tahu siapa itu. Sebuah suara bisikan menusuk gendang telinga saya. Datang dari siluet itu, dingin dan penuh amarah. Dia ada di sini. Dia yang membunuhku ada di lembah sunyi ini. Siluet putih itu berdiri tegak, memancarkan aura dingin yang membekukan. Bau anyir menyeruak kuat, membuat napas saya tertahan. Ini bukan lagi sekadar tawa menakutkan, tetapi sebuah kehadiran yang menuntut jawaban. Siapa? Tanya saya. Suara saya bergetar. Namun saya berusaha keras untuk tidak lari. Siapa yang membunuhmu, Marni? Makhluk itu tidak bergerak. Bisikan yang penuh amarah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah dia melayang di depan saya. Kau tahu, kau membawanya. Bawa dia padaku. Saya bingung. Saya tidak membawa siapa-siapa. Saya hanya membawa 3 benda dari kotak kayu itu. Sapu tangan, kalung, dan surat. Tiba-tiba, siluet itu mengarahkan pandangannya, atau setidaknya kemana seharusnya matanya berada, ke meja makan. Tempat saya meletakkan kotak kayu dan isinya. Saya menyadari dia mungkin tidak merujuk pada orang, tetapi pada benda. Saya mengangkat kalung batu akik yang retak itu
membiarkan cahaya rembulan yang sedikit masuk menyinarinya. "Ini," tanya saya, "apakah ini pemicunya?" Begitu kalung itu terlihat, kuntilanak itu mengeluarkan suara yang berbeda. Bukan tawa, bukan tangis, melainkan rintihan panjang yang menyakitkan. Siluet itu mulai bergetar hebat. Kalung itu, dia memberikannya. Rintihnya, suaranya kini terdengar seperti suara wanita yang tersiksa. Bukan lagi bisikan hantu. "Siapa Jia?" desak saya. "Samsul? Apakah Samsul yang membunuhmu?" Kuntilanak itu menggeleng perlahan. Gerakan yang aneh dan patah-patah. "Bukan Samsul. Samsul pergi. Tapi dia cemburu. Dia tidak terima aku menolak cintanya." Pengakuan itu mengejutkan. Pembunuhnya bukan pria yang meninggalkan Marni, melainkan pria lain yang ditolak cintanya. Siapa nama pria itu? Tuntut saya. Jika Marni ingin saya membantunya, dia harus memberikan nama. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kuntilanak itu seolah sedang berjuang. Mungkin terikat oleh kekuatan yang mencegahnya menyebutkan nama pembunuhnya. Tiba-tiba, dari jendela luar, saya mendengar suara. Bukan tawa, melainkan suara batuk keras seorang pria. Diikuti oleh langkah kaki yang menuju ke halaman rumah. "Rizky, kamu di dalam? Kenapa gelap sekali?" Itu adalah suara Pak Jaya. Dia kembali karena melihat lampu rumah saya padam. Begitu mendengar suara itu, kuntilanak di depan saya bereaksi dengan gila-gilaan. Siluetnya membesar, mengisi ruangan dengan kegelapan yang pekat. Hawa dingin berubah menjadi es, dan bau anyir kini beraroma busuk. Tiba-tiba, tawa melengking. Itu kembali. Tetapi, kali ini penuh dengan kebencian dan kepanikan. Dia datang. Dia ada di sini," teriak kuntilanak itu. Suaranya menggema, beresonansi di seluruh rumah. Saya tersentak. Apakah kuntilanak ini mengira Pak Jaya adalah pembunuhnya? Saya mendengar Pak Jaya membuka paksa pintu depan. Dia berteriak, "Rizky, apa yang terjadi?" Saat pintu terbuka dan cahaya senter Pak Jaya menembus ruang tengah, kuntilanak itu mengeluarkan jeritan yang sangat memekakkan telinga. Jeritan itu diiringi dengan pecahnya semua jendela di ruang tengah secara bersamaan. Di tengah pecahan kaca, saya melihat kuntilanak itu menunjuk ke arah Pak Jaya. Tubuhnya transparan, tetapi matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. "Pembunuh, kau kembali." Pak Jaya, yang tadinya tenang, kini tampak terkejut luar biasa. Wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar memegang senter. "Marni, sudah kubilang, jangan ganggu lagi," desis Pak Jaya. Suaranya rendah dan penuh ketakutan. Saya terkejut mendengar Pak Jaya mengetahui nama kuntilanak itu dan cara dia berbicara kepadanya. Seolah-olah ini adalah urusan pribadi mereka. Kuntilanak itu melayang ke arah Pak Jaya dengan kecepatan menakutkan. Cakar panjangnya terentang. "Kau yang membunuhku. Kau yang mengambil anakku," teriak kuntilanak itu. Dan tawa melengkingnya berubah menjadi ratapan penuh kesedihan. Saat itu juga, Pak Jaya menjatuhkan senternya. Di tengah kegelapan dan jeritan Marni, saya melihat Pak Jaya jatuh berlutut. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan dengan suara penuh penyesalan, dia berteriak, "Ya, aku yang membunuhmu. Aku cemburu. Aku yang menghancurkan kalung itu. Aku yang menanggung semua ini. Selama puluhan tahun, pengakuan itu menghantam saya seperti gelombang." Pak Jaya, pria tua yang terlihat damai dan berwibawa, petugas keamanan desa, dialah pembunuh Marni, yang selama ini menjadi sumber teror di lembah sunyi. Marni, kuntilanak itu, berhenti tepat di hadapan Pak Jaya. Keheningan tiba-tiba kembali. Tidak ada tawa, tidak ada isakan, hanya ada napas kami yang memburu. "Mengapa?" tanya Marni. Suaranya kini kembali menjadi bisikan lirih yang memilukan. Pak Jaya mengangkat wajahnya yang berurai air mata, menatap ke arah siluet Marni yang samar. "Aku ingin kau diam, Marni. Kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian."
Setelah pengakuan Pak Jaya, suasana di ruang tengah rumah dinas terasa sangat berat, seolah udara pun menahan napas. Kuntilanak Marni tidak lagi menjerit. Dia hanya melayang diam, menatap Pak Jaya yang kini duduk di lantai. Tubuhnya lunglai karena beban rahasia puluhan tahun yang akhirnya terungkap. Kau telah menahanku di sini, Jaya, kata Marni dengan suara yang pelan, nyaris tanpa emosi. Kau biarkan aku menderita sendirian. Pak Jaya terisak. Aku takut, Marni. Aku takut rahasia ini terungkap. Aku mencintaimu. Tapi kau hanya mencintai Samsul. Aku gelap mata saat melihat kau hamil anaknya. Saya berdiri terpaku, menyaksikan drama antara korban dan pelaku yang berlangsung selama puluhan tahun. Rasa takut saya kini tergantikan oleh rasa ngeri dan iba. Saya menyadari Marni adalah arwah yang mencari kebenaran, bukan sekadar hantu iseng. Bagaimana kau bisa kembali ke rumah ini? Tanya saya kepada Pak Jaya. Memecah keheningan, Pak Jaya menggelengkan kepala. Aku tidak kembali. Aku tidak pernah pergi. Aku selalu di sini, di desa ini, menjadi petugas keamanan desa. Aku menjaga rumah ini, memastikan tidak ada yang bisa hidup tenang di sini. Setiap penghuni yang pindah ketakutan adalah bukti bahwa Marni masih ada. Dan aku bisa menjaganya dari kejauhan. Pak Jaya selama ini bukan hanya menjaga desa, tetapi juga menjaga rahasianya sendiri. Kuntilanak Marni perlahan turun hingga kakinya menyentuh lantai kayu. Untuk pertama kalinya, saya melihat dia tidak sepenuhnya putih dan menyeramkan. Ada kesedihan mendalam di sosoknya. Aku perlu kedamaian, Rizky, bisik Marni, menoleh ke arah saya. Tubuhku, jasadku, tidak pernah ditemukan dengan layak. Aku ingin anakku mendapatkan tempat yang layak. Saya baru ingat, Pak Jaya bilang jasad Marni ditemukan di tepi hutan. Tetapi tidak pernah ada penangkapan atau proses pemakaman yang jelas. Di mana jasadmu, Marni? Tanya saya. Marni menunjuk ke lantai, tepat di area dekat pintu kamar mandi tempat tawa pertamanya berhenti. Di bawah rumah ini, aku dikuburkan di tempat ini. Dan kalung itu, dia menunjuk kalung akik di tangan saya. Kalung itu dikuburkan bersamaku. Ambil kalung itu dan angkat aku. Aku ingin bertemu dengan anakku. Pak Jaya memandang saya dengan tatapan memohon. Tolong Rizky, tolong Marni. Ini satu-satunya cara menghentikan semua ini. Saya memegang kalung itu erat-erat. Saya bukan ahli spiritual, tetapi saya mengerti bahwa untuk mengakhiri teror kuntilanak, saya harus memenuhi permintaan terakhirnya. Di bawah pengawasan Pak Jaya yang kini pasrah, saya mulai mencari alat penggali. Saya menemukan linggis dan sekop di gudang belakang. Menggali lantai rumah dinas tengah malam adalah hal paling absurd yang pernah saya lakukan. Saya memindahkan beberapa papan kayu tua di dekat kamar mandi. Sesuai petunjuk Marni, lantai di bawahnya adalah tanah liat yang keras dan lembab. Saya mulai menggali. Prosesnya memakan waktu hampir 1 jam. Membuat keringat membanjiri tubuh. Bau tanah dan bau anyir bercampur aduk lagi. Ketika sekop saya membentur sesuatu yang keras, jantung saya berdebar kencang. Itu bukan batu. Saya menggali lebih dalam. Menggunakan tangan untuk membersihkan tanah, saya menemukan bungkusan kain tua yang sudah menyatu dengan tanah. Perlahan-lahan, saya membuka bungkusan itu. Di dalamnya terbaring kerangka manusia yang sudah usang. Saya mundur, terkejut. Tepat di rongga dada kerangka itu, tergeletak kalung akik yang sama persis dengan yang saya pegang. Kalung yang retak itu adalah milik Samsul. Di sisi kerangka yang lebih besar, terdapat kerangka yang jauh lebih kecil, meringkuk. Kerangka janin Marni meninggal bersama anaknya. Saat penemuan itu, kuntilanak Marni muncul lagi. Dia berdiri di tepi lubang, menatap sedih pada jasadnya. Tidak ada teriakan, hanya air mata darah yang menetes dari matanya jatuh ke tanah. Anakku, bisiknya pilu, Pak Jaya, yang melihat pemandangan itu, menangis, meraung-raung. Ampuni aku,
Marni, aku tidak bermaksud menguburmu di sini. Marni menoleh ke arah Pak Jaya. Dan dengan tatapan terakhir yang penuh kesedihan, dia berkata, "Aku memaafkanmu, Jaya. Tapi aku tidak bisa melupakan." Saat itu juga, siluet Marni mulai memudar. Tawa melingking, bau anyir, dan hawa dingin, semuanya lenyap. Rumah itu terasa hangat, seolah beban berat puluhan tahun telah terangkat. Saya tahu, pekerjaan belum selesai. Jasad Marni dan anaknya harus dimakamkan secara layak. Namun, teror kuntilanak telah berakhir. Pagi itu, Desa Tirtasari terbangun oleh kehebohan yang berbeda. Bukan karena tawa hantu, melainkan karena aktivitas polisi yang mulai berdatangan ke rumah dinas tua. Saya telah menghubungi pihak berwenang di kota terdekat segera setelah subuh, menceritakan penemuan jasad Marni dan pengakuan Pak Jaya. Jasad Marni dan anaknya berhasil dievakuasi dari bawah lantai rumah. Kalung akik yang retak itu diamankan sebagai barang bukti. Proses identifikasi, meskipun sulit, membenarkan bahwa kerangka itu adalah Marni, wanita yang hilang secara misterius puluhan tahun silam. Konsekuensi hukum segera menyusul. Pak Jaya, yang tampak lega sekaligus hancur setelah pengakuannya semalam, tidak melawan saat ditangkap. Dia dibawa pergi oleh petugas, meninggalkan pos jaga dan desa yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya. Warga Tirtasari terkejut, tidak menyangka bahwa sosok yang mereka hormati sebagai petugas keamanan ternyata adalah seorang pembunuh. Beberapa tetua desa bahkan mengaitkan ketidaktenangan desa selama ini sebagai hukuman alam atas perbuatan Pak Jaya. Saya memastikan bahwa Marni dan anaknya mendapatkan upacara pemakaman yang layak dengan bantuan dana dari perkebunan dan sumbangan warga desa yang merasa iba. Mereka dimakamkan berdampingan di pemakaman umum Tirtasari. Saat prosesi pemakaman berlangsung, saya memperhatikan suasana di lembah sunyi. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk atau bau anyir. Bahkan, suara angin yang berdesir di pohon beringin kembar kini terdengar seperti desahan lega, bukan bisikan mengancam. Setelah pemakaman, saya kembali ke rumah dinas. Lubang di lantai sudah ditutup dan diperbaiki. Suasana rumah itu berubah total. Rumah tua itu kini terasa seperti rumah biasa sunyi, tetapi tidak lagi mencekam. Saya bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa gangguan. Lampu pun berfungsi normal kembali. Beberapa hari kemudian, saya menerima kabar dari kepolisian. Mereka berhasil menemukan beberapa petunjuk mengenai Samsul, pria yang meninggalkan Marni. Rupanya, Samsul tidak pernah kembali ke Tirtasari karena dia meninggal dalam kecelakaan saat melakukan perjalanan bisnis di kota lain. Tidak lama setelah ia mengirim surat terakhir kepada Marni, dia tidak meninggalkan Marni dengan sengaja. Tetapi, takdir telah memisahkan mereka. Kebenaran ini, entah bagaimana, terasa memberikan penutup yang damai. Marni kini tahu bahwa pria yang dicintainya tidak mengkhianatinya, dan pria yang membunuhnya telah menerima hukuman. Kuntilanak yang dulu menebarkan teror, kini telah menjadi Marni yang tenang. Saya memutuskan untuk tidak pindah dari rumah dinas itu. Pengalaman ini telah mengubah pandangan saya. Saya yang dulu rasional dan logis, kini belajar bahwa ada dimensi lain dari realitas yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Saya belajar bahwa rasa sakit, pengkhianatan, dan ketidakadilan dapat mengikat jiwa lebih kuat dari rantai fisik manapun. Sore terakhir, saya di Tirtasari. Sebelum saya mengambil cuti panjang untuk memulihkan diri, saya pergi ke makam Marni. Di atas nisannya, saya meletakkan bunga kembang setaman yang wangi. Bukan lagi untuk menenangkan hantu, tetapi untuk menghormati seorang wanita yang akhirnya menemukan kedamaian. Saya menatap ke arah lembah sunyi. Kabut mulai turun, tetapi kali ini, kabut itu terasa sejuk dan damai, bukan mengancam. Saya tidak mendengar tawa, tidak ada tangis, hanya ada suara jangkrik yang merdu, menandakan malam yang tenang akan segera tiba. Teror kuntilanak di lembah sunyi telah berakhir. Kisah Marni adalah pengingat bahwa terkadang hal yang paling menakutkan di dunia ini
bukanlah hantu, melainkan penderitaan yang tak terbalaskan akibat ulah manusia itu sendiri.